Kerajaan Mataram. Pada awalnya, daerah Mataram dikuasai Kesultanan Pajang sebagai balas jasa atas perjuangan dalam mengalahkan Arya Penangsang. Sultan Hadiwijaya menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan. Selanjutnya, oleh Ki Ageng Pemanahan, Mataram dibangun sebagai tempat permukiman baru dan persawahan. Akan tetapi, kehadirannya di daerah ini dan usaha pembangunannya mendapat berbagai tanggapan dari para penguasa setempat. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram. 1. Panembahan Senopati. Pada mulanya, daerah Mataram merupakan sebuah kadipaten yang diperintah oleh Kiai Gede Pemanahan, bekas kepala prajurit Hadiwijaya yang mengalahkan Arya Penangsang. Setelah Kiai Gede Pemanahan wafat tahun 1575 Masehi, kedudukannya sebagai Adipati Mataram digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senapati ing Alaka Saidan Panatagama. Ia bercita-cita menguasai tanah Jawa. Oleh karena itu, berbagai persiapan dilakukan di daerah seperti memperkuat pasukan, penyerahan tahta dari Pangeran Benawa kepada Senopati. Setelah berhasil membentuk Kerajaan Mataram, Senopati mengadakan perluasan wilayah kerajaan dan menduduki daerah-daerah pesisir pantai seperti Surabaya. Adipati Surabaya menjalin persekutuan dengan Madiun dan Ponorogo dalam menghadapi Mataram. Namun Ponorogo dan Madiun berhasil dikuasai Mataram. Selanjutnya Pasuruan dan Kediri berhasil direbut. Adipati Surabaya berhasil dikalahkan. Dengan demikian, dalam waktu singkat, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur telah menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram. Raden Mas Jolang. Mas Jolang memerintah Mataram dari tahun 1601 sampai 1613. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram diperluas lagi dengan mengadakan pendudukan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Mataram di bawah pemerintahan Mas Jolang adalah Ponorogo, Kertosono, Kediri, Wirosobo, atau Mojo Agung. Pada tahun 1612 Masehi, Gresik Jeratan berhasil dihancurkan. Namun karena berjangkitnya penyakit menular, maka pasukan Mataram yang langsung dipimpin oleh Mas Jolang terpaksa kembali ke pusat kerajaan Mataram. Pada tahun 1613 Masehi, Mas Jolang wafat di desa Kerapiak dan dimakamkan di Pasar Gede. Selanjutnya, ia diberi gelar Pangeran Sedaing Kerapiak. Sultan Agung. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang, merupakan putra dari pasangan Prabu Hayakrawati dan Ratu Mas Adidiah Banawati. Ayahnya adalah Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benawang Raja Pajang. Sebagaimana umumnya raja-raja Mataram, Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama. Amangkurat I. Nama aslinya adalah Raden Mas Sayidin, putra Sultan Agung. Ibunya bergelar Ratu Wetan, yaitu Putri Tumenggung Upasanta Bupati Batang. Ketika menjabat Adipati Anom, ia bergelar Pangeran Arya Prabu Adi Mataram. Amangkurat II. Nama asli Amangkurat II adalah Raden Mas Rahmat, putra Amangkurat I, Raja Mataram yang lahir dari Ratu Kulon, Putri Pangeran Pekik dari Surabaya. Masa kemunduran Kerajaan Mataram. Pengganti Amangkurat II berturut-turut adalah Amangkurat III 1703 sampai 1708, Pakubuwana I 1704 sampai 1719, Amangkurat IV 1719 sampai 1726, Pakubuwana II 1726 sampai 1749. VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I Puger sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak dan menjadi King in Exile sehingga tertangkap
di Batavia lalu dibuang ke Ceylon. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, tanggal 13 Februari 1755 Masehi. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Nama diambil dari lokasi penandatanganan di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian, sebagian masyarakat Jawa beranggapan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah ahli waris dari Kesultanan Mataram.